Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia, tetapi bukan tentang pertandingan ataupun persiapan dari tim nasional Indonesia, tetapi tentang beberapa pemain yang akan dinaturalisasi agar bisa mulai membela tim nasional Indonesia. Kita tahu beberapa pemain tersebut punya garis keturunan Indonesia atau darah Indonesia sehingga mereka bisa dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dan dengan segera membela tim nasional Indonesia. Ada 3 pemain teman-teman. Yang pertama yakni Jordi Amat, yang kita tahu posisinya adalah center back, pemain yang syarat berpengalaman untuk saat ini bermain di Liga Belgia. Yang kedua adalah Sandy Walsh yang bisa bermain di posisi fullback kanan ataupun di center back, bermain juga di Liga Belgia. Dan yang ketiga adalah Shane Petinama yang bermain di Liga Norwegia yang bisa bermain di posisi fullback sebelah kiri. Untuk sementara memang hanya ada nama 3 pemain ini teman-teman. Tapi menurut hemat saya bisa saja nanti bertambah 1 pemain lagi. Dan kita tahu bahwa pemain-pemain keturunan ini memang punya hak untuk membela tim nasional Indonesia dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dari tim nasional Indonesia. Kenapa saya mengatakan punya hak? Ya karena memang mereka punya garis keturunan Indonesia. Itu yang saya baca dari perkembangan yang terjadi bahwa dari Sandy Walsh dan juga dari Jordi Amat serta juga dari Shane Petinama punya garis keturunan Indonesia sehingga mereka bisa saja membela tim nasional Indonesia tetapi melalui jalur naturalisasi. Jadi kali ini naturalisasinya berbeda teman-teman. Bukan untuk klub tetapi demi tim nasional Indonesia. Dan bukan pemain yang lama bermain di Indonesia sebagai pemain asing tetapi pemain yang merupakan pemain-pemain yang sudah bermain di Liga Eropa dan juga punya garis keturunan Indonesia. Nah, pemain-pemain inilah yang kita perlukan. Seperti sebelumnya kita tahu ada Elkan Baggett. Betul kan, Baggett sebelumnya sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi pemain-pemain ini kenapa kita butuhkan? Karena kita tahu bahwa timnas Indonesia butuh tambahan kekuatan. Dan ini semua, kalau yang saya ikutin perkembangannya adalah permintaan dari Coach Sintayong sesuai dengan perkembangan yang dia melihat dari tim nasional Indonesia. Apa sih kesulitan dari tim nasional Indonesia ini? Kalau saya perhatikan dengan permainan di Piala AFF lalu, yaitu kesulitannya adalah berada di lini pertahanan. Yaitu ketika sudah asik menyerang, tiba-tiba para pemain tim lawan itu bisa mencuri gol. Tiba-tiba ada pemain tim lawan itu bisa memanfaatkan counter attack untuk bisa menciptakan peluang. Jadi terlihat jelas bahwa masalah itu berada di lini pertahanan. Karena salah satu buktinya adalah meskipun timnas Indonesia bisa mencetak banyak gol, puluhan gol, tapi juga kemasukan belasan gol. Dan juga kesulitan lain yang selalu terjadi adalah dari situasi bola-bola mati. Kan banyak gol yang kemasukan dari situasi bola-bola mati. Maka itu yang dipilih untuk awal adalah pemain-pemain yang bisa bermain di lini pertahanan. Itu dia kan nama-nama pemain yang tadi telah saya katakan dan mereka semua posisinya berada di lini pertahanan. Tapi saya pikir belum tentu para pemain ini bisa langsung mendapatkan tempat. Mereka pun perlu fight, perlu juga berjuang untuk mendapatkan tempat mereka sebagai pemain inti. Nah, disinilah saya suka Coach Sintayong bahwa dia adalah pelatih yang profesional. Tidak ada pemain yang dititipkan ke tim nasional Indonesia. Jadi semuanya sesuai dengan performa dari para pemain tersebut yang dia panggil. Tentunya pertama ke pemusatan latihan, kemudian dilihat lagi bagaimana performanya ketika bermain di sebuah pertandingan, apakah itu pertandingan persahabatan atau juga pertandingan resmi di event tertentu. Nah, artinya kita sekarang punya pelatih yang memang melihat dan memonitor perkembangan dari para pemain. Kan kita tahu ada beberapa pemain yang tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia setelah sebelumnya mereka membela timnas Indonesia di Piala AFF. Ada beberapa pemain yang absen di pertandingan uji coba lawan Timor Leste. Artinya pemain-pemain keturunan ini dibutuhkan untuk menambah kekuatan. Bukan berarti bahwa mereka adalah solusi untuk timnas Indonesia, tapi mereka juga perlu berjuang nanti untuk mendapatkan tempat. Memang kalau kita melihat rekam jejak mereka, ya tidak perlu diragukan lagi, apalagi Sandy Walsh dan juga Jordi Amat. Tapi kan tentu akan sedikit berbeda ketika mereka perlu bekerja sama juga dengan para pemain kita, yang mayoritas bermain di liga lokal. Memang sudah ada sekarang yang bermain di luar negeri juga kan, tapi kan mayoritas bermain di liga lokal. Nah, artinya peran dari Sintayong ini akan sangat dibutuhkan bagaimana dia bisa menyatukan para pemain ini.
Nah, artinya kembali lagi kepada strategi dan juga taktik permainan. Nah, dan yang kita perhatikan ini kan taktik permainan dari Coach Sintayong ini kan bermain compact, kemudian membangun transisi, maka itu diperlukan pemain-pemain yang tangguh. Pemain-pemain yang kemampuan untuk membaca permainan, atau istilah kerennya tuh yang kita kenal adalah reading the game. Dan saya pikir pemain-pemain keturunan ini diperlukan untuk bisa juga menambah kekuatan dalam upaya melakukan transisi, karena kita tahu bahwa pemain-pemain ini yang tadi saya sebutkan namanya punya kemampuan untuk memberikan bola dari lini pertahanan. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu solusi, karena kita tahu bahwa timnas Indonesia sekarang mengandalkan build up from the defense. Jadi membangun serangan itu dari lini pertahanan. Itulah gaya permainan era sepak bola modern, teman-teman. Jadi bola itu tidak langsung diberikan ke lini depan, tetapi diproses dulu mulai dari lini pertahanan ke lini tengah, kemudian juga ke lini depan. Nah, maka itu pemain-pemain keturunan ini menjadi salah satu solusi. Seperti juga dilakukan oleh beberapa tim nasional yang berada di kawasan ASEAN, Asia, bahkan di Eropa. Ya, karena memang mereka juga melihat bagaimana pemain tersebut bisa nantinya menambah kekuatan di tim nasional masing-masing dan tentunya yang punya garis keturunan dari negara tersebut. Ya, itu pertama yang menjadi prioritas. Dan saya pikir tidak ada salahnya pemain-pemain ini membela tim nasional Indonesia, dan mereka yang ingin membela kok. Ini kan bukan level klub yang pemain itu dibeli untuk membela klub, tapi ini kan adalah tim nasional. Nah, ketika tim nasional tentu para pemain tersebut yang perlu memberikan keputusan. Kan ada beberapa pemain yang belum ingin membela tim nasional Indonesia, iya kan? Ada juga, tapi pemain-pemain ini kan sudah menyatakan mereka ingin membela. Ya, bagus juga untuk kita ketika ada pemain-pemain yang sudah lama bermain di Eropa ingin membela tim nasional Indonesia. Ya, paling tidak timnas kita nanti akan bisa naik level dari hanya berjuang di level ASEAN, ya naik sekarang ke level Asia. Dan yang saya baca kan beritanya bahwa para pemain keturunan ini kan disiapkan untuk nanti kualifikasi Piala Asia di bulan Juni. Nah, tapi apakah cukup atau tidak waktunya? Nah, ini yang sekarang kita tunggu bagaimana perkembangan beritanya. Karena sangat vital para pemain ini bermain di kualifikasi Piala Asia tersebut. Ya, disitulah peran mereka akan terlihat, bagaimana mereka bisa menyatu dengan para pemain lainnya. Tentu juga nanti perlu ada pemusatan latihan di mana mereka akan juga bergabung. Jadi mereka pun bisa memahami karakter pemain-pemain lainnya, dan sebaliknya juga para pemain kita yang sebelumnya sudah membela timnas Indonesia juga bisa memahami karakter permainan mereka. Ya, kalau saya sih optimis, teman-teman, dengan nanti bergabungnya pemain-pemain keturunan ini, ya timnas Indonesia bisa bersaing nanti di level yang lebih tinggi lagi. Dari ASEAN ya tentunya ke Asia, karena saya berkali-kali melihat permainan dari timnas Indonesia sejak ditangani oleh Coach Sintayong dalam urusan membangun serangan ini bagus, rapi. Memang beberapa kali miss passing, ya itu wajar karena mereka masih membaca konsep permainan dari Coach Sintayong. Tapi ketika bertahan, entah mengapa bisa kecolongan. Itu saja sih yang kadang-kadang membuat saya frustrasi juga nontonnya. Kok bisa kecolongan? Serangannya tuh sudah bagus, sporadis, Spartan, mengandalkan skill, passing, ya kan? Tapi ternyata tiba-tiba kebobolan dari serangan cepat para pemain tim lawan. Seringkali kita melihat para pemain timnas Indonesia, siapapun yang bermain di lini pertahanan itu lebih sering melihat pergerakan pemain dengan bola daripada pergerakan pemain tanpa bola. Nah, hal-hal ini yang saya pikir coba nanti untuk dibenahi oleh Coach Sintayong. Nah, saya sih sudah tidak sabar lagi ya melihat nanti aksi dan juga performa dari para pemain keturunan ini yang akan segera membela timnas Indonesia. Tapi ya kita juga perlu melihat nanti prosesnya ini bisa sejauh mana, secepat mana. Karena yang paling penting agar mereka nanti bisa bermain di kualifikasi Piala Asia, karena kita tahu bahwa timnas Indonesia berada di grup yang berat, apalagi akan berhadapan dengan tim nasional dari kawasan Timur Tengah. Kan kita tahu mereka mengandalkan juga umpan-umpan silang, apalagi ketika nanti mendapatkan free kick. Jadi di sanalah nanti pemain keturunan ini bisa berperan besar. Dan rencananya masih ada satu pemain lagi yang akan ditambah ya, pemain keturunan, tapi kita masih belum tahu siapa namanya. Kalau saya sih harapkan ya paling tidak berada di lini depan ya, karena kita tahu bahwa timnas kita kan krisis striker. Ya kalau bukan di lini depan, ya kemungkinan saya pikir kali ini di sektor gelandang. Dan jangan salah juga, pemain-pemain ini yang dipilih oleh Coach Sintayong juga akan menjadi pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi dalam membangun serangan dari kedua sektor flank juga. Kita tahu kan bahwa Shane dan juga Sandy Walsh ini bisa bermain di sektor fullback. Jadi mereka pun bisa menjadi salah satu pemain yang diandalkan untuk membangun serangan dari sektor tersebut. Walaupun kita punya Arhan dan juga Asnawi yang saya pikir juga akan menjadi andalan dari Coach Sintayong, tapi bagaimana ketika dua pemain tersebut cedera?
Nah, kita lihat kan di Piala AFF lalu ketika Arhan cedera, pelapisnya kurang baik. Nah, jika Asnawi nantinya absen, nah kita tahu pelapisnya juga tidak sebaik Asnawi Mangku Alam. Jadi disitulah kita lihat peran besar dari pemain-pemain yang akan bergabung ke Timnas Indonesia, dan kita harapkan mereka nanti bisa memberikan performa sesuai dengan ekspektasi kita. Kita juga perlu bersabar nanti bagaimana mereka bisa menyatu secara permainan dengan konsep permainan dari Coach Shin Taeyong. No hate, only football, salam sepak bola.